berjuang itu capek, namun kesuksesan butuh perjuangan. Kami dari kelompok 2 ingin mempersembahkan sebuah mini video yang berjudul Indonesia menjadi sebuah negara yang memiliki berbagai bahasa dan budaya yang berbeda. Sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh rakyat Indonesia untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia juga menjadi identitas bangsa di tengah-tengah bangsa lain. Tapi kalian semua tahu nggak sih bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu? Hal ini dibuktikan ditemukannya beberapa prasasti seperti prasasti kedudukan Bukit Palembang, prasasti Bogor yang berada di Bogor, prasasti Gandasuri Magelang, dan yang lain sebagainya. Kita sebagai orang Indonesia harus bangga memiliki bahasa Indonesia. Ternyata dilansir dari news.com bahwa bahasa Indonesia digunakan di beberapa negara, seperti negara Vietnam. Di negara Vietnam tersendiri, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Vietnam. Terus ada di negara Australia, ada di negara Kanada, ada di negara Ukraina. Bahasa Indonesia pertama kali diresmikan menjadi bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober 1928 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Tujuan lahirnya bahasa Indonesia pada Hari Sumpah Pemuda agar bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan yang mempersatukan bahasa Indonesia melalui bahasa yang dilatar belakangi oleh banyaknya bahasa daerah yang ada. Menurut Profesor Sunjito, alasan mengapa bahasa Melayu menjadi landasan bahasa Indonesia yang pertama, bahasa Melayu telah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa terbuka selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan Nusantara. Yang kedua, bahasa Melayu memiliki daerah persebaran yang paling luas. Yang ketiga, bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lainnya. Yang keempat, bahasa Melayu bersifat sederhana. Dan yang kelima, bahasa Melayu mampu mengatasi perbedaan bahasa antar penutur yang berasal dari berbagai daerah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sebagai berikut. Yang pertama, menjadi lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai suku bangsa. Dan yang keempat, alat perhubungan antar daerah dan budaya. Upaya yang dilakukan untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Upaya yang dilakukan pemerintah dan para tokoh bahasa yang memiliki komitmen terhadap pelestarian bahasa Indonesia, yaitu dengan mengadakan kongres-kongres yang membahas perkembangan bahasa Indonesia sebagai berikut. Pertama, kongres yang pertama itu berlangsung pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 di Solo. Dan kongres yang kedua itu dilaksanakannya pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 1954 di Medan. Dan kongres yang ketiga berlangsung pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 di Jakarta. Dan kongres yang keempat berlangsung pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 di Jakarta. Dan kongres yang kelima itu berlangsung pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 di Jakarta. Selanjutnya, kongres yang keenam berlangsung pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 di Jakarta. Kongres yang ketujuh berlangsung pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 di Jakarta. Dan kongres yang ke-8 itu berlangsung pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003 di Jakarta. Kongres yang ke-9 berlangsung pada 28 Oktober sampai 1 November 2006 di Jakarta. Dan yang terakhir, kongres ke-10 berlangsung pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013 di Jakarta.